Limbago Adat. Lanjutan, kedudukan hukum adat Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal lain yang membuat tidak berjalannya pemerintahan adat di Minangkabau adalah karena belum adanya pemahaman tentang limbago adat dan organisasi adat. Limbago adat di Minangkabau sudah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun silam. Setelah disepakatinya falsafah adat Minangkabau dan adat Salingkanagari. Sedangkan, organisasi adat di Minangkabau ada sejak tahun 1966. Seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM. Kemudian, tahun 1983, dengan adanya sistem pemerintahan kabupaten kota, terbentuk Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Dan di Bukit Tinggi, terbentuk Kerapatan Adat Kurai atau KAK. Pembagian lembaga adat. Menurut pasal 6, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6, Tahun 2014. Tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. 1. Limbago adat yang sudah ada secara turun-temurun dan mempunyai struktur adat. 2. Organisasi adat yang dibentuk oleh masyarakat adat. Organisasi adat seperti LKAM, KAN dan KAK dibentuk sesuai kebutuhan. Fungsi limbago adat. Berdasarkan penuturan niniak-niniak terdahulu yang ada di alam Minangkabau. Bacupak Bagantang, Babarih Balimbago. Tarasak dalam undang, Tasungkuik di Pusako. Aturan adat itu teratur dalam undang adat dan terstruktur dalam limbago atau baradaik balimbago. Makanya, adaik dan limbago merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut prakteknya selama ini, setiap sesuatu yang akan dilaksanakan atau permasalahan yang akan diselesaikan, dibicarakan, dan dibahas terlebih dahulu di Medan Nanbapaneh. Setelah ada kesepakatan di Medan Nanbapaneh, baru dibawa ke Medan Nanbalinduang untuk diputuskan. Medan Nanbalinduang inilah yang dimaksud dengan limbago adat. Dalam limbago adat, yang berwenang menetapkan dan memutuskan segala sesuatu menurut hukum adat adalah Ninik Mamak, secara Bajanjang Nayak Batanggo turun, setelah dimufakati dalam kerapatannya di limbago adat. Keputusan Ninik Mamak yang dikeluarkan melalui limbago adat berlaku mengikat bagi seluruh masyarakatnya dan pihak terkait, di mana bunyi hukum adatnya, penghulu sebuah hukum, Dek Manti ala Sakato, Bubalang ala Samalu. Fungsi limbago adat adalah untuk menjalankan hukum adat dalam bentuk sistem pemerintahan adat secara terlembaga dan terstruktur berdasarkan hukum adat Salingkanagari, agar limbago adat dapat berfungsi dengan baik. Sesuai dengan tujuan falsafah dan hukum adat, diperlukan peraturan nagari yang mengatur. 1. Tugas dan kewenangan Ninik Mamak secara Bajanjang Nayak Batanggo turun dalam limbago adat. 2. Penyelenggaraan manajemen limbago adat meliputi perencanaan, program, kegiatan, dan anggaran belanja limbago adat. 3. Susunan pengurus limbago adat yang bertugas menyelenggarakan manajemen limbago adat meliputi perencanaan, program, kegiatan, dan anggaran belanja limbago adat. 4. Tugas dan fungsi pengurus limbago adat dalam penyelenggaraan manajemen limbago adat meliputi perencanaan, program, kegiatan, dan anggaran belanja, serta pertanggungjawaban keuangan limbago adat. 5. Sumber anggaran belanja limbago adat. Dengan adanya peraturan nagari yang mengatur tugas dan fungsi limbago adat, pelaksanaan tugas dan kewenangan Ninik Mamak dan pengurus limbago adat dapat terukur serta dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku. Pemerintah dapat memberikan anggaran operasional limbago adat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan berfungsinya limbago adat. 1. Nilai-nilai luhur adat budaya Minangkabau dapat terpelihara dengan baik
dan dilestarikan sepanjang masa. 2. Anak kemenakan dan masyarakat Minangkabau terhindar dari pengaruh budaya luar yang negatif dan bertentangan dengan falsafah adat budaya Minangkabau. 3. Pemerintah dapat mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tata nilai adat budaya Minangkabau. Fungsi organisasi adat. Organisasi adat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat adat sesuai kebutuhan masyarakat adat. Sebagai contoh, LKAM atau Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang dibentuk di provinsi, kabupaten, kota, dan Kerapatan Adat Kurai atau KA di Kota Bukit Tinggi. LKAM dibentuk pada tahun 1966 yang anggotanya adalah para ninik mamak mewakili nagari-nagari di provinsi Sumatera Barat. KA dibentuk pada tahun 1983 yang anggotanya adalah penghulunan 26 nagari Kurai. Ciri-ciri organisasi adat. 1. Struktur kepengurusan organisasi adat terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang yang dipilih oleh anggotanya, serta adanya periode kepengurusan. 2. Anggota organisasi yang memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. 3. Organisasi adat dijalankan berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. 4. Keanggotaan organisasi dibuktikan dengan kartu anggota. 5. Pengurus dan anggota organisasi wajib mematuhi dan peraturan organisasi. 6. Keputusan-keputusan organisasi berlaku hanya untuk anggota organisasi. 7. Pendapat, saran dan usul organisasi kepada pihak terkait dibuat dalam bentuk rekomendasi. 8. Sifat rekomendasi tidak mengikat bagi pihak terkait. 9. Biaya operasional organisasi dari iuran anggota. Fungsi Kerapatan Adat Nagari, KAN. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. 1. KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari. 2. Kelembagaan nagari terdiri atas Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari, dan Peradilan Adat Nagari. 3. Pada setiap nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. 4. Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan adat salingka nagari. 5. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut. A. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh Kapalo Nagari. B. Menyusun peraturan nagari bersama Kapalo Nagari, dan C. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 7, Tahun 2018 tentang nagari ini berlaku di nagari-nagari dalam Provinsi Sumatera Barat. Kecuali untuk Nagari Kurai, Limo Jorong, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan Kota Bukit Tinggi pada tahun 1983. Kelimo Jorong dijadikan 3 kecamatan, dan 40 kampung dijadikan 24 kelurahan. Maka, tidak ada lagi fungsikan di Nagari Kurai, Kota Bukit Tinggi. Karena tugas dan fungsikan dalam 1. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh Kapalo Nagari.
2. Menyusun peraturan nagari bersama Kapalo Nagari, dan 3. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Sudah beralih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukit Tinggi. Dengan perubahan sistem pemerintahan Kota Bukit Tinggi pada tahun 1983, tidak ada lagi keterwakilan masyarakat hukum adat Nagari Kurai yang terdiri dari Ninik Mamak, alim ulama, cadiak pandai dan parik paga Nagari Kurai dalam penyelenggaraan pemerintahan kota, kecamatan, dan kelurahan. Khusus untuk Kota Bukit Tinggi. Disinilah pentingnya difungsikan kembali limbago adat Nagari Kurai yang sudah ada sebelumnya secara turun-temurun. Limbago adat Nagari Kurai mempunyai fungsi 1. Menjembatani pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat hukum adat Nagari Kurai bersama pemerintah. 2. Limbago adat bersama pemerintah dapat bersinergi dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tata nilai adat Salingka Nagari Kurai. Dari uraian di atas, dapat diketahui fungsi daripada lembaga adat yang terdiri dari 1. Limbago adat, sebagai limbago yang sudah ada secara turun-temurun, mempunyai struktur adat dalam menjalankan hukum adat Salingka Nagari, oleh Ninik Mamak secara bajanjang nayak batanggo turun. 2. Organisasi adat yang dibentuk oleh masyarakat adat, sesuai dengan keperluannya, yang mempunyai AD, ART, dan peraturan organisasi, yang wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya. 3. Kedudukan KAN, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Bukan sebagai limbago pemerintahan adat. Kesimpulan. Dari seluruh uraian di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa 1. Legalitas masyarakat hukum adat Minangkabau, diakui oleh negara berdasarkan Konstitusi NKRI. 2. Negara mengakui secara syah, falsafah Minangkabau, adat Basandi Syarak, Basandi Kitabullah, sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari yang berlaku. 3. Kedudukan hukum adat Minangkabau diakui dan dihormati oleh negara secara syah, serta berlaku sebagai hukum positif di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Guna menjaga dan melestarikan nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah adat Minangkabau, sesuai aturan adat Salingka Nagari, untuk generasi yang akan datang. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memfungsikan kembali limbago adat yang sudah ada secara turun-temurun pada nagari-nagari di Minangkabau. Fungsi utama limbago adat nagari di Minangkabau. 1. Membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat Minangkabau dan agama Islam, sesuai filosofi adat Basandi Syarak, Basandi Kitabullah. 2. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai budaya di tengah-tengah masyarakat nagari, agar tidak terpengaruh, atau dimasuki unsur-unsur negatif, dari budaya luar. 3. Melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah agama, dan adat Minangkabau. 4. Melakukan sosialisasi, dan pendidikan tentang nilai budaya, serta adat Minangkabau, bagi masyarakat. Selain fungsi utama di atas, limbago adat nagari berfungsi sebagai wadah Ninik Mamak, dalam 1. Menyelesaikan, menetapkan, dan memutuskan sengketa, serta permasalahan pelaksanaan adat Salingka Nagari secara formal. 2. Keputusan Ninik Mamak dalam limbago adat, berlaku mengikat secara formal bagi masyarakat hukum adat nagari, pemerintah, dan pihak terkait. 3. Mengelola dan memanfaatkan aset kekayaan tradisional masyarakat hukum adat nagari, berupa tanah ulayat nagari, untuk kepentingan masyarakat hukum adat nagari. 4. Hasil pengelolaan aset kekayaan nagari sebagai harta pusaka tinggi, dapat digunakan untuk kepentingan Ninik Mamak, pendidikan anak kemenakan, operasional limbago adat, dan kemajuan perekonomian nagari. 5.
Penyelenggaraan pendidikan adat dan syarak untuk anak kemenakan secara berkesinambungan. 6. Pemerintah dapat bersinergi dengan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari, sesuai tata nilai adat Salingka Nagari. Dengan demikian, semakin jelas. 1. Kedudukan hukum adat Minangkabau, sebagai hukum positif yang berlaku berdasarkan falsafah adat Minangkabau, sesuai aturan adat Salingka Nagari. 2. Fungsi lembaga adat nagari yang sudah ada secara turun-temurun, dengan struktur adatnya. 3. Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pemangku adat, Ninik Mamak, dalam menjaga, memelihara, serta melestarikan nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah adat Minangkabau sesuai adat Salingka Nagari, untuk generasi yang akan datang. Penutup. Semoga narasi dan tayangan ini dapat menambah bahan masukan dalam menjaga, memelihara, serta melestarikan nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah adat Minangkabau, sesuai aturan adat Salingka Nagari, untuk generasi akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari Kurai Bukit Tinggi, 23 September 2023. Hormat penulis Syamsul Bahri, SH. Sutan Sampono Ali.